Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika untuk kelas 8. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan pola berulang. Nah, di sini yang dimaksud dengan pola berulang itu contohnya adalah seperti ini. Pola 100, 100, 100, 100, 100, dan seterusnya. Ini polanya juga bilangan 100, 100, 100. Nah, di sini di contoh soal yang pertama, kita diminta untuk menentukan pola yang ke-25 atau angka yang ke-25 dari pola ini, 100, 100, 100, 100, 100. Kemudian yang kedua, contoh soal yang kedua, kita punya pola berulang, yaitu 155, 343, kemudian 155, 343, berulang terus dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk menentukan pola atau angka ke-17 dari pola berulang berikut. Nah, anak-anak, untuk langkah yang pertama adalah kita harus menentukan sisa pembagian. Nah, di sini kan pola berulangnya itu adalah 100, 100, 100, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan ini dia berulang atau berulang 3 kali. Nah, secara gampangnya seperti anak-anak. Secara gampangnya adalah di sini ada berapa angka? Ada berapa angka? Ada berapa angka? Kan ada 3 angka, berarti dia berulang sebanyak 3 kali. Kemudian setelah berulang 3 kali, berarti dia dibagi dengan 3. Dibagi dengan 3. Nah, suatu bilangan jika dibagi 3, maka sisanya itu pasti 1, 2, 0. 1, 2, 0. Jika suatu bilangan dibagi 3. Nah, Pak, kalau misalkan bilangannya dibagi 4, berarti sisanya 1, 2, 3, 0. Angka 4-nya tidak ada, diganti dengan angka 0. Kalau misalkan dibagi dengan 5, berarti sisanya 1, 2, 3, 4, dan 0. 5-nya tidak ada, diganti dengan 0. Ya, seperti itu untuk menentukan sisa pembagian. Untuk langkah selanjutnya, kita menempatkan sisa bilangan yang kita peroleh tadi dengan pola bilangan. Nah, di sini kan kita kan punya sisanya kan tadi kan 1, 2, 0. Nah, kita pasangkan dengan pola berulangnya. Pola berulangnya kan tadi kan 1, 0, 0. Oke. Berarti artinya apa? Nanti kalau misalkan ada bilangan dibagi 3 sisanya 1, maka nanti untuk polanya atau angkanya itu pasti 1. Kalau nanti sisanya ada 2, berarti dia angkanya 0. Kemudian jika sisa 0, dia angkanya juga 0. Seperti itu, kita pasang-pasangkan seperti ini. Jangan sampai kebalik. Ya. Nah, seperti ini. Jangan sampai kebalik. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini kita diminta untuk menentukan pola ke-8. Nah, berarti yang pertama kita bagi 8 dengan 3. 8-nya diperoleh dari soal,
diminta menentukan pola ke-8, sehingga ini kita tulis 8, kemudian 3-nya itu diperoleh dari banyaknya pola berulang. Tadi kan pola berulangnya kan sebanyak 3 kali, yaitu angka 1, 0, 0, kemudian kembali ke awal 1, 0, 0. Nah, berarti dia berulang sebanyak 3 kali. Tinggal 8 dibagi 3. 8 dibagi 3, kita dapat yang mendekati 2. 2 kali 3, 6, sehingga sisanya adalah 2. Nah, ini itu adalah dinamakan sisa. Ini adalah sisanya. Nah, yang kedua kita peroleh sisanya adalah 2. Nah, sebelumnya kita sudah pasang-pasangkan. Kalau misalkan sisanya 1, maka angkanya adalah 1. Ya, ini sisa, ini angka. Kalau misal sisanya 2, angkanya 0. Kalau misal sisanya 0, angkanya juga 0. Nah, di sini adalah sisanya adalah sisa 2. Sehingga angkanya adalah yang ketiga, berarti pola ke-8-nya adalah angka 0. Nah, kalau misal kita masih ragu-ragu, kita hitung. Ini ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pola ke-8-nya ini kan angka 0. Sama seperti yang di sini. Jadi, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kita diminta untuk menentukan pola ke-25. Oke, langsung saja. Yang pertama, 25 dibagi 3. 3 tadi karena banyaknya pola berulangnya ada 3. Langsung saja kita pakai forogapet. 25 dibagi 3. 25 dibagi 3 dapat berapa ya yang mendekati? Nah, kalau menurut Pak Guru yang mendekati itu adalah 8. 25 dibagi 3 dapat 8. 8 kali 3, 24. Ini cara forogapet biasa. Kemudian kita kurangkan 1. Nah, 1 ini dia adalah sisanya. Kemudian yang kedua, jika kita lihat pasangan sisa dan angka, maka kita peroleh seperti ini kan tadi. Sisa, kemudian angka, sisa 1, sisa 2, sisa 0. Sisa 1 pasangannya angka 1, sisa 2 pasangannya angka 0, sisa 3 pasangannya angka 0. Nah, di sini sisanya 1. Sisanya 1. Berarti pasangannya adalah angka 1. Jadi pola ke-25 itu adalah jatuhnya di angka 1. Seperti itu. Nah, contoh soal yang kedua, kita punya pola berulang 1, 5, 5, 3, 4, 3, kemudian 1, 5, 5, 3, 4, 3, dan seterusnya. Nah, dari sini yang pertama kita peroleh bahwa apa tadi? Pola ini dia berulang sebanyak, pola ini berulang sebanyak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebanyak 6 kali. Nah, artinya apa? Yang kedua artinya nanti dibagi dengan 6. Oke, yang dibagi dengan 6 karena polanya dia berulang sebanyak 6 kali. Nah, kemudian yang ketiga, kalau suatu bilangan dibagi dengan 6, maka sisanya adalah
1, 2, 3, 4, 5, dan angka 6-nya diganti dengan 0. Ya, seperti itu. Suatu bilangan dibagi dengan 6, maka sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 0. Jadi urutan seperti biasa, hanya angka yang dibagi itu nanti diganti dengan 0. Kalau misalkan bilangan dibagi dengan 7, berarti nanti sisanya ya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya diganti 0. Kalau ini bilangan dibagi dengan 6, berarti sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya diganti dengan 0. Nah, setelah itu tinggal kita tempatkan. Tadi kan sisa jika dibagi 6 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 0. Ini adalah sisanya. Tinggal kita cocokkan atau kita pasangkan dengan angka pola yang di soal. Sisa 1 kita pasangkan dengan angka 1, sisa 2 kita pasangkan dengan angka 5, sisa 3 kita pasangkan dengan angka 5, sisa 4 kita pasangkan dengan angka 3, kemudian sisa 5 kita pasangkan dengan angka 4, kemudian sisa 0 kita pasangkan dengan angka 3. Ini angkanya. Kita pasangkan, jangan sampai tertukar atau terbalik susunannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal. Tentukan pola ke-17 dari pola berulang berikut. Langsung saja kita masukkan. Yang pertama, karena soalnya yang diminta adalah pola ke-17, tinggal kita masukkan 17 dibagi dengan tadi polanya berulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6 kali. Kemudian yang kedua kita menentukan sisanya. 17 dibagi dengan 6. Yang mendekati itu adalah dibagi 17 dibagi 6 dapatnya 2 kali 6 12, kemudian dapatnya itu adalah 5. Oke, 5 ini adalah sisanya. Nah, tadi kita sudah pasang-pasangkan ya. Kita pasang-pasangkan sisa 1, 2, 3, 4, 5, 0. Kemudian angkanya tinggal kita cocokkan dengan ini. 1, 5, 5, 3, 4, 3. Nah, karena di sini sisanya adalah 5, jadi tinggal kita pasangkan saja. Kalau sisanya 5, berarti angkanya adalah angka 4. Jatuhnya di angka 4, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola ke-17 dari pola berulang berikut adalah 4, atau jatuhnya di angka 4. Jika tidak percaya, kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, sama kan? Di sini jatuhnya 4, kemudian di sini juga jatuh di angka 4. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar bersama menentukan angka satuan dari bilangan berpangkat. Nah, di sini soalnya
kita menentukan angka satuan dari 2 pangkat 54 dan angka satuan dari 3 pangkat 25. Nah, di sini ada 2 soal yang akan kita pecahkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan pola bilangan berulang terlebih dahulu. Nah, bedanya apa dengan yang pokok bahasan kita sebelumnya? Nah, kalau pokok bahasan kita sebelumnya itu pola berulangnya sudah diketahui, tetapi kalau pokok bahasan menentukan angka satuan dari bilangan berpangkat, pola bilangannya kita cari terlebih dahulu. Caranya bagaimana Pak Guru? Nah, kita simak pembahasan berikut. Nah, soalnya itu kan 2 pangkat 54. Nah, kita selidiki dulu dengan cara dipangkatkan. 2 pangkat 1 itu adalah 2, dan angka satuan, tahu kan ya angka satuan? Angka satuannya itu adalah 2, kemudian 2 pangkat 2 adalah 4, sehingga angka satuannya juga 4. Kemudian 2 pangkat 3 itu adalah 8, sehingga angka satuannya adalah 8. Kemudian 2 pangkat 4 itu adalah 16, sehingga angka satuannya apa? Angka satuannya yang di belakang ini, yaitu 6. Nah, kemudian kita lanjutkan 2 pangkat 5 itu adalah 32, angka satuannya yang di belakang adalah 2. Kemudian 2 pangkat 6 itu adalah 64, dan angka satuannya yang di belakang adalah 4. Kemudian kita lanjutkan 2 pangkat 7 itu adalah 128, angka satuannya itu adalah 8. Kemudian 2 pangkat 8 itu adalah 256, dan angka satuannya yang di belakang ini adalah 6. Nah, setelah kita cermati, di sini ada angka 2, 4, 8, 6, kemudian ada angka 2, 4, 8, 6. Loh, setelah angka satuan ini, polanya berulang lagi ternyata, balik ke atas, yaitu balik ke angka 2, 4, 8, 6. Berarti dari sini kita ketahui bahwa pola berulangnya itu adalah 2, 4, 8, 6. Oke, karena ini di sini 2, 4, 8, 6, kemudian ke bawah 2, 4, 8, 6. Jadi kembali ke atas lagi, sehingga diperoleh pola berulangnya adalah 2, 4, 8, 6. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa pola berulangnya kan 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, dan seterusnya. Nah, berarti yang pertama kita peroleh informasi bahwa pola di atas itu adalah berulang sebanyak berapa kali? Berulang sebanyak 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 kali. Nah, kalau berulang sebanyak 4 kali, berarti nanti bilangannya dibagi dengan 4. Dibagi dengan 4. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal menentukan sisanya. Jika suatu bilangan, yuk kita pelajari bersama. Jika suatu bilangan dibagi 4, maka pasti sisanya itu adalah dimulai dari 1 dulu ya. 1, 2, 3. Nah, 4-nya tidak ikut, kita ganti dengan 0. Itu untuk sisanya.
Kemudian selanjutnya kita pasangkan dengan pola bilangan berulang. Nah, kita pasangkan sisa 1 pasangannya angka 2, sisa 2 pasangannya angka 4, sisa 3 pasangannya angka 8, kemudian sisa 0 pasangannya angka 6. Seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal kita menjawab soalnya, yaitu menentukan angka satuan. Soalnya tadi kan tentukan angka satuan dari berapa tadi? Dari 2 pangkat 54. Nah, yang kita lihat itu adalah pangkatnya, angka yang di atas, yaitu angka 54. Nah, yang pertama setelah kita mengetahui pangkatnya 54, kita bagi pangkatnya ini, yaitu 54, dengan bilangan 4. Yo, tadi masih ingat kenapa dibagi 4? Karena pola berulangnya sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Yaitu tadi kan 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Nah, berulang sebanyak 4 kali. Tinggal kita yang kedua, kita bagi saja untuk menentukan sisa. Menentukan sisa. 54 dibagi dengan 4. 5 dibagi 4 itu adalah 1. 1 kali 4, 4. 5 kurangi 4, 1. 14. 14 dibagi 4 yang mendekati itu dapat 3. 3 kali 4, 12. Nah, ini kita dapat 2. 2 ini itu adalah sisanya. Sisanya adalah 2. Sisanya adalah 2. Nah, setelah kita mengetahui sisanya, tinggal kita pasangkan sisa angka. Sisanya tadi kan ada sisa 1, 2, 3, dan 0. Kemudian pasangan angkanya itu adalah ada 2, 4, 8, dan 6. Nah, ini kan sisanya kan 2. Berarti sisa 2 pasangannya adalah dengan angka 4. Berarti kesimpulannya angka satuan dari 2 pangkat 54 adalah 4. Oke, maka angka satuan dari 2 pangkat 54, angka satuannya adalah 4. Ya, seperti itu. Untuk memahamkan lagi, kita lanjutkan dengan contoh soal. Perhatikan baik-baik lagi ya. Oke, soal yang pertama kita sudah done. Kemudian tinggal kita soal kedua. Tentukan angka satuan dari 3 pangkat 25. Nah, sama dengan yang tadi, langkah pertama kita menentukan pola bilangan berulang terlebih dahulu dengan cara diselidiki. Nah, di sini kan soalnya kan 3 pangkat 54. Nah, kita mulai dipangkatkan dulu dari pangkat 1. 3 pangkat 1 adalah 3, sehingga angka satuannya berapa? Angka satuannya adalah 3. Kemudian 3 pangkat 2 itu adalah 9, dan angka satuannya adalah 9 juga. Kemudian 3 pangkat 3 itu adalah 27,
sehingga angka satuannya yang di belakang ini adalah 7. Kemudian 3 pangkat 4 adalah hasilnya 81, sehingga angka satuannya yang ada di belakang ini adalah 1. Kemudian kita lanjutkan 3 pangkat 5 itu adalah 243. Angka satuannya yang di belakang adalah 3. Kemudian 3 pangkat 6 itu adalah 729, banyak sekali. Dan angka satuannya yang di belakang adalah 9. Kemudian 3 pangkat 7, tambah banyak sekali, 2187. Angka satuannya adalah 7. Kemudian satu lagi 3 pangkat 8, itu angka satuannya adalah dapatnya 6561, sehingga angka satuannya adalah 1. Yang di belakang ini kan 1. Setelah kita dapat banyak sekali, ada 3, 9, 7, 1. Kemudian ada 3 lagi, 9, 7, 1. Berarti berulangnya di sini 3971, kemudian 3971. Nah, berarti ini pola berulang. Pola berulangnya adalah 3971. 3971. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita tinggal menentukan sisanya. Kemudian sisanya kita tempatkan dengan pola bilangannya. Nah, kita kan tadi kan sudah menemukan bahwa polanya itu adalah 3971, 3971, 3971, dan seterusnya. Yang pertama dicari dulu polanya berulang sebanyak berapa kali. Ada 1, 2, 3, 4, berarti sebanyak 4 kali. Nah, berarti nanti pangkatnya dibagi dengan angka 4. Kan di sini 4 kali, berarti dibagi dengan angka 4. Nah, yang ketiga, suatu bilangan, diingat-ingat lagi, suatu bilangan jika dibagi 4, maka sisanya itu kita tuliskan di sini. Sisanya itu adalah 1, 2, 3. Nah, 4-nya tidak ikut, kita ganti dengan 0. Jadi, suatu bilangan jika dibagi 4, maka sisanya 1, 2, 3, 0. Kemudian tinggal kita pasangkan dengan angka yang ada di polanya, yaitu 3971. Sehingga jika nanti sisa 1 dapat sisa 1, maka angkanya adalah angka 3. Jika sisa 2, maka angkanya adalah angka 9. Jika sisa 3, maka angkanya 7. Jika sisa 0, angkanya adalah 1. Seperti itu. Nah, ini langkah yang terakhir, tinggal kita menentukan angka satuan. Nah, tadi kan yang di soal itu adalah ditanyakan tentukan angka satuan, tentukan angka satuan dari 3 pangkat berapa tadi? 3 pangkat 25. Disoalkan tadi tentukan angka satuan dari 3 pangkat 25. Yang pertama, kita lihat 3 pangkat 25, ambil pangkatnya saja, berarti nanti yang kita olah adalah angka 25. Yang kedua, tinggal kita bagi 25 dibagi
Karena tadi polanya berulang sebanyak 4 kali, maka kita bagi dengan 4. Ya, terus kita cari sisanya. 25 dibagi 4. Yang mendekati 25 dibagi 4 itu adalah dapat, kira-kira dapat berapa? Dapat 6. 6 kali 4, 24. Kita kurangi 1. Nah, kita peroleh, setelah kita kurangi, kita dapat angka 1. Nah, 1 ini adalah sisanya. Kemudian tinggal kita pasangkan, ya. Tadi kan pasangan sisa dan angka. Sisanya itu adalah ada 1, 2, 3, 0. Kemudian angkanya tadi ada berapa saja? Ada 3, 9, 7, 1. Nah, ini sisanya itu adalah sisa 1. Ini kan sisa 1 nih. Nah, 1 pasangannya itu adalah angka 3. Sehingga kesimpulannya yang keempat, angka satuan dari 3 pangkat 25 itu adalah, angka satuannya adalah 3. Seperti itu. Ya, terima kasih atas antusias kalian untuk menonton video ini. Terima kasih juga atas perhatian kalian. Monggo silahkan disimak dengan baik, diperhatikan dengan baik. Kemudian jika nanti masih ada pertanyaan atau timbul pertanyaan atau ada bagian yang belum paham, silahkan bisa chat di grup matematika dan bisa langsung tanyakan ke Pak Guru. Pokoknya di sini Pak Guru harap semuanya paham. Jangan malu-malu untuk bertanya, karena Pak Guru sangat senang sekali kalau misalkan ada yang bertanya. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Selamat berjumpa kembali. Sampai jumpa lagi dengan video pembelajaran berikutnya.